Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3 siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. There is no greater treasure, greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. God has shown His love among us. This is how He showed His love. There is no greater treasure, greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Oh, the love God has Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Selamat pagi adik-adik semua. Kita jumpa lagi di kebaktian online minggu ini GKI Gading Serpong, ya, dengan Tante Lisan di sini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau menaikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Tante Lisan dari dalam hati saja.
Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan kami juga sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan pujian kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Nah adik-adik, Yesus itu kenapa sih penolong kita? Ya, 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah apa? Sudah mati di kayu salib untuk kita. Tapi dia juga sudah bangkit dan dia menjadi penolong dalam hidup kita. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus menolong kita, kita dapat hidup dengan lebih baik. Sehingga kita bisa berbuah banyak. Berbuah apa sih adik-adik? Berbuah kebaikan. Ya, menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih cinta Tuhan, taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu ini langsung ya, langsung 2 lagu. Yesus itulah satu-satunya, dilanjutkan dengan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yuk, mari kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sintonya udah disapa kakak guru sekolah minggu belum? Udah. Udah nyanyi belum? Udah. Sekarang waktunya apa? Persembahan. Teman-teman bisa memberi persembahan lewat kotak yang udah dibikin atau scan barcode yang di layar. Sambil memberi persembahan, ayo kita nyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Buknya takut dipandang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan.
berkat-Mu di dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita bisa apa? Kita bisa bertumbuh. Nah, seperti pohon. Kalau bertumbuh, mereka juga berbuah. Nah, Tante Risa yakin adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik juga bisa bertumbuh besar, berbuah di dalam Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Pakai gerakan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, satu kali ya. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentunya sudah siap ya. Nah, sekarang adik-adik duduk dengan sikap yang baik dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kami dapat mendengarkan kembali firman Tuhan. Berkati Tante Agnes yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga kami semua ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi petunjuk dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah merasa takut? Sepertinya adik-adik ini semua pernah merasa takut. Takut apa sih adik-adik? Coba sebutkan satu-satu. Oh, takut mendengar suara petir waktu hujan. Ya, memang mengerikan ya suara petir ya. Suka bikin kaget. Nah, ada lagi? Nah, ada juga yang takut kalau mama papanya mau pergi, tidak mau ditinggal sendiri, tidak nyaman, tidak ada yang jaga. Begitu ya adik-adik ya. Oke, ada lagi? Nah, juga ada yang takut kalau lihat badut. Padahal badut itu isinya orang ya adik-adik ya. Jadi tidak perlu takut. Ada lagi yang takut? Ayo dengan sesuatu. Oh, ada yang takut gelap. Iya, kalau gelap, aduh, kita tidak bisa lihat apa-apa ya. Nah, kenapa ya adik-adik kita bisa merasa takut? Itu karena kita merasa tidak berdaya terhadap sesuatu. Tapi adik-adik, bukan hanya manusia aja loh yang suka merasa takut. Binatang juga suka merasa takut. Contohnya anak ayam. Nah, anak ayam akan merasa takut jika terpisah dengan induknya. Kenapa ya? Nah, karena anak ayam adalah binatang yang lemah, yang dapat dimakan oleh kucing liar atau musang
atau burung elang. Nah, anak ayam itu belum memiliki kekuatan, belum bisa menjaga diri sendiri. Jadi, siapa yang menjaga mereka? Siapa yang melindungi mereka? Ya betul, yang melindungi mereka adalah induk ayam, ya. Nah, induk ayam akan menjaga anak-anaknya dengan baik. Induk ayam akan melawan binatang-binatang yang akan menyerang anak-anaknya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang para murid Tuhan Yesus yang merasa takut dan bingung karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalib dan dikuburkan, murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat sedih dan mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka bingung mau melakukan apa. Mereka menjadi merasa rindu sekali kepada Tuhan Yesus. Dan mereka merasa tanpa Yesus di dekat mereka, hidup mereka itu tidak mudah. Hidup mereka itu rasanya kok susah. Berbeda saat Tuhan Yesus masih hidup. Meskipun orang Yahudi membenci mereka, tapi orang Yahudi tidak berani melakukan sesuatu terhadap mereka. Tapi kini mereka sendirian, tidak ada lagi yang membela. Suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, serta 2 orang murid Tuhan Yesus yang lain sedang berada di pantai danau Tiberias. Mereka bingung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa Tuhan Yesus. Akhirnya, mereka kembali melakukan pekerjaan yang pernah mereka lakukan dahulu sebelum ikut Tuhan Yesus, yaitu sebagai nelayan. Adik-adik tahu nelayan itu apa? Ya, pekerjaan nelayan adalah mencari ikan atau menangkap ikan, ya. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan." Murid-murid yang lain memutuskan untuk ikut bersama Petrus. Aku ikut juga ya. Akhirnya mereka bersama-sama naik perahu dan mencari ikan. Tapi semalaman mereka mencari ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Jalanya kosong. Aduh adik-adik, gimana rasanya ya? Udah semalaman melemparkan jala, tapi tidak juga mendapat ikan. Mereka kecewa. Mungkin mereka juga lapar karena tidak berhasil menangkap ikan. Kasihan ya adik-adik. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai dan berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Dan mereka pun menjawab, "Tidak ada." Adik-adik, mereka tidak sadar bahwa yang berkata-kata tadi adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu." Murid-murid pun mengikuti persis seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka menebarkan jalanya ke sebelah kanan perahu. Lalu mereka menarik jalannya. Ternyata berat sekali dan mereka merasa kesusahan. Adik-adik tahu kenapa? Ya, ternyata jalanya sekarang penuh dengan ikan. Wah, mereka senang sekali. Mereka tarik lagi. Karena berat ya, jadi mereka saling bantu untuk menarik jala itu.
Tiba-tiba Yohanes sadar bahwa yang berkata-kata dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Yohanes bilang sama murid-murid yang lain, itu Tuhan Yesus. Nah, waktu Petrus mendengar Yohanes berkata seperti itu, Petrus langsung mengenakan pakaiannya, terjun ke laut, berenang menuju pantai. Dia ingin cepat sampai kepada Tuhan Yesus. Murid-murid yang lainnya juga sama. Mereka juga mendatangi Tuhan Yesus, tapi dengan perahu dan tentunya dengan banyak ikan di perahunya. Sesampainya di darat, murid-murid melihat Tuhan Yesus sudah menyiapkan api, arang, roti, dan ikan. Lalu Tuhan Yesus minta beberapa ikan lagi kepada mereka. Simon Petrus dengan sigap kembali lagi ke perahu untuk mengambil ikan. Adik-adik, Petrus melihat ikannya banyak sekali. Tapi jalannya tidak sobek. Padahal ikannya banyak sekali dan besar-besar. Jumlahnya 153 ekor. Wah, banyak sekali adik-adik. Luar biasa. Padahal tadi sebelum Tuhan Yesus datang, mereka semalaman tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan ikan. Tapi begitu Tuhan Yesus datang dan mereka taat menebarkan jalaknya seperti yang diperintahkan Yesus, akhirnya mereka pun dapat ikan dengan jumlah yang banyak. Berapa tadi jumlahnya? 153 ekor. Nah, Petrus bawa beberapa ikan, lalu diserahkan kepada Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus pun bersama murid-murid yang lain makan bersama. Nah, adik-adik, apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Melalui cerita ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh telah bangkit. Setelah Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan, para murid merasa ditinggalkan sendirian, merasa takut, juga merasa cemas. Namun, Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan memberkati mereka dan memberi harapan baru kepada mereka. Artinya, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Nah, melalui cerita ini juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli akan kebutuhan para muridnya. Ya adik-adik, Tuhan itu penuh kasih, mau memenuhi kebutuhan para murid di sepanjang waktu. Tuhan menyertai para murid di masa lalu. Tuhan juga menyertai dan memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita diingatkan agar tekun berdoa dan mengungkapkan kebutuhan atau keperluan kita dalam doa. Pasti Tuhan mendengar dan menjawabnya tepat pada waktunya. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyayangi dan memberkati kami. Terima kasih karena Tuhan juga selalu memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, berkatilah orang tua dan guru-guru kami. Berilah mereka kesehatan dan rejeki yang cukup. Berkati juga kami yang masih sekolah, agar berhasil dalam pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, karena kita akan membaca ayat hafalan. Sudah diambil Alkitabnya? Ya, kita buka Amos 5 ayat 4. Amos ada di Perjanjian Lama. Ya, sudah ketemu?
Kita akan baca bersama-sama ya. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita ulang baca ya sekali lagi. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, adik-adik, tadi dikatakan carilah aku. Aku di sini adalah Tuhan, ya. Adik-adik sudah hafal? Coba tutup Alkitabnya, kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, adik-adik hafalkan ya. Tante percaya adik-adik pintar semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, bagaimana firman Tuhannya tadi adik-adik? Nah, jadi hari ini kita sudah belajar ya adik-adik tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya di depan para muridnya di Danau Tiberias tadi adik-adik. Nah, sama seperti para murid Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus juga setia hadir pada kita saat kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang Kak Niko akan mengajak kalian juga untuk melakukan aktivitas hari ini adik-adik. Aktivitasnya pada hari ini yaitu adalah mewarnai gambar tentang peristiwa Tuhan Yesus yang menampakkan diri di depan para muridnya tadi adik-adik. Setelah itu kita akan menuliskan permohonan ataupun doa-doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, yuk kita sekarang mulai aktivitasnya adik-adik. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya adik-adik. Pertama harus kita siapkan adalah kertas gambar A4 yang sudah di-print oleh papi atau mami kalian seperti ini. Yang gambarnya mengenai Tuhan Yesus dan dua muridnya di Danau Tiberias. Nah, selanjutnya kita siapkan juga pensil warna-warni seperti ini nih adik-adik untuk mewarnai gambar tersebut. Nah, yang ketiga, kita siapkan juga pulpen untuk menuliskan permohonan kita nanti. Nah, setelah selesai kita siapkan, bisa kita langsung mulai ya adik-adik. Yang pertama-tama kita bisa lipat terlebih dahulu kertas ini menjadi dua bagian seperti ini adik-adik. Nah, setelah gambarnya terlipat seperti ini, sekarang kita buka lipatannya kembali ya adik-adik. Selanjutnya kita bisa mulai warnai gambarnya dengan pensil warna ini adik-adik. Pastikan agar kalian mewarnainya dengan rapi dan semenarik mungkin ya adik-adik.
Nah, sekarang kita sudah selesai mewarnainya adik-adik. Sekarang kita tuliskan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan di bagian kertas sebelahnya ya adik-adik. Contohnya seperti ini. Kita tuliskan doa dan permohonanku. Nah, sekarang adik-adik bisa tuliskan doa-doa dan permohonan adik-adik di sini. Kalau Kak Niko akan menulis agar Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan bagi aku, bagi papa dan mama, juga kakak atau adik, dan teman-teman. Kedua, Kak Niko ingin menuliskan, aku ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus dan orang tua dengan belajar lebih rajin dan membantu orang tua. Nah, adik-adik juga boleh menuliskan doa-doa atau permohonan-permohonan adik-adik yang lain sebanyak-banyaknya ya adik-adik. Yang terakhir, kalian tuliskan juga ya nama kalian di atas gambarnya seperti ini. Contohnya, aku Niko kelas 1 siang. Oke, sudah selesai deh adik-adik. Nah, sekarang sudah selesai deh aktivitasnya adik-adik. Nah, setelah selesai aktivitasnya, boleh tolong difotokan dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing ya adik-adik. Nah, sekarang selamat mengerjakan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, gimana tadi? Ya, kebaktiannya sudah, firman Tuhannya sudah, dan tadi kita sudah mengerjakan aktivitas bersama-sama ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ya, kita mau penutup dalam doa. Setelah itu kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami bisa beribadah dengan baik pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan. Kami mau terus bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan Yesus. Pimpin kami sehari-hari ya Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tolong kami supaya kami boleh tetap menjadi anak yang rajin, bersemangat dalam bersekolah, dan juga bersekolah minggu. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi ya minggu depan di kebaktian online di YouTube
Komisi Anak GKI Gading Serpong. Adik-adik harus tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.